Apa sih Bu pengajuan banding merek itu? Rangemart. Pengajuan banding merek itu adalah keberatan terhadap putusan penolakan tetap yang dikeluarkan oleh DJKI dalam bentuk surat pemberitahuan penolakan tetap ya. Jadi merek yang dimohonkan itu akan dilakukan pemeriksaan dari mulai pemeriksaan formalitas 15 hari, pengumuman 2 bulan di berita resmi merek, dan pemeriksaan substantif paling lama 150 hari kerja. Nah, jika pemeriksa nilai merek yang kita mohonkan itu terpenuhi unsur pasal 20 merek tidak dapat didaftar atau pasal 21 merek ditolak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, maka pemeriksa merek DJKI akan mengeluarkan putusan surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, sebelum ini sebenarnya ada lagi ya yang dikeluarkan oleh pemeriksa merek, apa itu usulan dulu. Jadi tidak langsung serta-merta penolakan tetap, tapi usulan penolakan dulu. Jadi dikeluarkan dulu surat pemberitahuan usulan penolakan merek kepada pemohon atau kuasanya ya melalui akun merek si pemohon atau kuasa. Nah, terhadap itu upayanya tanggapan. Sedangkan banding itu terhadap surat pemberitahuan penolakan tetap. Jadi kalau pemberitahuan usulan penolakan kita ngajukan tanggapan lalu tanggapan kita tidak diterima ya, maka otomatis pihak DJKI akan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan tetap begitu. Nah, disinilah baru kita bisa mengajukan upaya hukum banding ya. Jadi banding itu dilakukan terhadap surat pemberitahuan penolakan tetap. Tanggapan dilakukan terhadap surat pemberitahuan usulan penolakan. Jangan kebalik ya. Karena banyak yang terjadi itu prakteknya pemohon karena ketidaktahuannya mengajukan banding terhadap surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, akhirnya apa? Prematur bandingnya ya. Permohonan bandingnya prematur karena tidak terpenuhi syarat formalitas pengajuan banding. Formalitas pengajuan banding itu harus melampirkan surat pemberitahuan penolakan tetap ke lembaga banding. Nah, lembaga banding di sini siapa? Komisi Banding Merek. Ya, nah jadi silahkan para pemohon atau kuasanya, kuasa dalam hal ini adalah konsultan hakim yang terdaftar resmi di DJKI ya, mengajukan upaya banding yang isinya kita keberatan terhadap putusan pemeriksaan substantif dari DJKI yang memberikan penolakan tetap terhadap permohonan merek kita. Alasan penolakan silahkan dicek di dalam surat pemberitahuan penolakan tetap. Alasannya itu pasal berapa? Apakah di pasal 20 merek tidak dapat didaftar atau di pasal 21? Nah, dasar keberatan kita adalah membantah atau menyatakan kita tidak sependapat dengan alasan penolakan dari pasal yang dicantumkan di dalam surat pemberitahuan penolakan tetap. Contoh misalnya ya, alasan pemberitahuan penolakan tetap merek yang kita ajukan didasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu merek ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau sudah dimohonkan lebih dulu milik pihak lain ya untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah, jika pasal ini yang dijadikan alasan penolakan oleh DJKI, maka cek ada merek pembandingnya. Nah, merek pembandingnya harus adalah merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau sudah dimohonkan lebih dulu. Terdaftar lebih dulu artinya sudah terbit sertifikat dan dalam masa perlindungan. Yang sudah dimohonkan lebih dulu artinya sudah mendapatkan persetujuan direktur untuk diberi, dan itu merek pembanding adalah milik pihak lain ya, atau berlainan dengan kita sebagai pemohon dan untuk barang atau jasa sejenis. Nah, dalam permohonan banding itu kita uraikan keberatan-keberatan kita, argumentasi kita bahwa tidak benar ya atau keliru dalam menerapkannya, di mana merek yang kita mohonkan ya tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu milik pihak lain untuk barang dan atau jasa jenis. Cek barang atau jasanya sejenis atau tidak ya, secara sifat, tujuan asal, cara pembuatannya. Nah, jika tidak sejenis, nah artinya tidak terpenuhi itu unsur barang atau jasa jenisnya. Yang kedua, cek label mereknya apakah memiliki persamaan baik secara bentuk, cara penulisan, cara penempatan, kombinasi ejaan, warna maupun bunyi ucapan. Nah, kalau disingkat itu 3 hal yang harus dilihat: konseptual, visual, dan fonetiknya ya, harus dicek. Nah, jika memang terjadi perbedaan, silahkan tuangkan di dalam surat permohonan banding merek. Nah, untuk prosedur banding merek itu harus terpenuhi syarat formil ya dan syarat materialnya. Syarat formilnya apa? Pengajuan permohonan banding merek harus diajukan kurang dari 90 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan tetap. Jadi kalau dapat surat pemberitahuan penolakan tetap, ya cek di judulnya itu ya. Jadi di mana surat pemberitahuan penolakan tetap? Di inbox akun merek pada saat daftar. Kalau daftarnya sendiri, cek akun merek pada saat daftar waktu itu apa
username dan password, silahkan cek di inboxnya. Kalau pakai kuasa, nah kuasa konsultan haki terdaftar resmi ya, itu akan diinformasikan oleh konsultannya bahwa ada surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, cek tanggal suratnya, tanggal surat pemberitahuan, hitung sampai kita terima surat itu apakah masih kurang dari 90 hari kerja. Kalau masih kurang, segera ajukan permohonan banding merek ke Komisi Banding Merek. Satu ya. Yang kedua, siapkan surat permohonan banding mereknya. Nah, silakan tuh dituangkan keberatan-keberatannya. Uraikan bahwa merek yang kita mohonkan tidak benar dan tidak tepat, ditolak dengan alasan yang tercantum di dalam surat pemberitahuan penolakan tetap. Jika kita sudah menguraikannya, akan lebih baik didukung dengan bukti-bukti ya. Contoh misalnya kita mendapatkan fakta hukum bahwa merek dengan unsur pembentuk merek yang sama dengan merek kita, ya misal ditolak dengan alasan pasal 21 ayat 1 huruf A gitu ya, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Namun pada hukumnya kita menemukan merek-merek dengan unsur pembentuk yang sama dengan merek yang kita mohonkan, dengan merek yang dijadikan pembanding, tapi itu terdaftar berdampingan di pangkalan data kekayaan intelektual atau terdaftar berdampingan di daftar umum merek. Nah, kita ceknya di mana? Di pangkalan data kekayaan intelektual. Silakan cek ya. Jadi yang dilihat itu adalah barang dan atau jasanya sejenis atau tidak, bukan kelas ya. Jadi undang-undang bicaranya barang dan atau jasa sejenis dan label merek memiliki persamaan pada pokoknya. Jadi kalau misalnya kita temukan barang atau jasa yang kita mohonkan tidak sejenis, baik sifat, asal, tujuan, cara pembuatan maupun penggunaan dengan merek pembanding, artinya unsur barang atau jasa sejenis tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Ada potensi dikabulkan permohonan banding merek kita sepanjang kita bisa buktikan bahwa benar barang yang kita mohonkan, barang dan atau jasa yang kita mohonkan dengan barang atau jasa yang sudah dilindungi pada merek pembanding tidak sejenis. Meskipun mereknya memiliki persamaan dan merek itu bukanlah merek terkenal, itu ada potensi dikabulkan karena tidak terpenuhi unsur barang dan atau jasa sejenis gitu. Tapi kalau misalnya ditemukan barang dan atau jasanya ada yang sejenis, label mereknya baru dicek tuh adakah kemiripan, kesan ya yang sama baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur maupun bunyi ucapan yang dinilai adalah satu kesatuan yang utuh, tidak boleh bagian per bagian atau tidak boleh parsial ya. Nah, ini dicari nih, cari di pangkalan data kekayaan intelektual untuk mendukung dalil kita begitu. Nah, kalau misalnya ada putusan banding merek dan putusan pengadilan niaga juga ya, itu juga bisa dimasukkan sebagai pendukung argumentasi kita. Nah, selanjutnya baru kita cetak, kemudian kita tanda tangan ya. Kalau pakai konsultan HKI, nanti HKI-nya yang membuat draft surat permohonan banding dan mencetak dan menandatangannya sebagai kuasa daripada si pemohon banding. Kemudian diajukan dalam akun merek ya. Jadi ada menu pasca permohonan, nanti pilih pengajuan permohonan banding merek. Jadi disiapin adalah legalisasi pemohon. Kalau dia pakai kuasa konsultan HKI ya, surat kuasa, kemudian surat pemberitahuan penolakan tetap ya, kemudian identitas dari si pemohon ya, kemudian permohonan banding mereknya. Nah, itu dalam bentuk elektronik semuanya diupload dan selanjutnya nanti terima tanda terima permohonan pengajuan banding dan selanjutnya kita menunggu ya. Nah, di Komisi Banding Merek itu akan dilakukan proses pemeriksaan formalitas banding merek, kemudian nanti tunggu jadwal sidang. Nah, selanjutnya baru nanti sidang dan putusan. Nah, menariknya di sini dalam Komisi Banding Merek, apabila kita ingin hadir dalam sidang ya permohonan banding merek yang kita ajukan, maka kita harus mengajukan surat ya, surat mohon hadir sidang ya dalam pemeriksaan permohonan banding merek kita. Nah, itu diajukan berbarengan ya. Jadi ajukan dulu permohonan banding mereknya, sudah terbit bukti tanda terima pengajuan permohonan banding, baru ajukan surat permohonan hadir sidang banding merek. Nah, jadi nanti jadwal sidang akan diinfokan kepada kita kapan jadwalnya, kemudian sidangnya begitu. Nah, silakan disiapkan sidangnya. Jadi kalau kita merasa ada hal yang ingin kita sampaikan ya dari yang permohonan banding sudah kita ajukan, ada yang kurang atau ada bukti tambahan, silahkan ajukan mohon hadir sidang ya. Nah, dalam sidang banding merek itu tidak dikasih waktu yang lama, namun cukup singkat dan silakan diberikan uraian banding mereknya yang singkat, jelas, padat begitu ya. Nah, selanjutnya menunggu putusan banding merek gitu ya. Nah, nanti tinggal ditunggu saja putusannya. Nah, itu paling lama sekitar 3 bulan ya sejak kita mengajukan permohonan banding
merek. Nah, jadi tadi kita rangkum lagi formalitasnya apa? Cek surat pemberitahuannya, harus pemberitahuan penolakan tetap ya, jangan usulan penolakan. Kalau usulan penolakan nanti akan banding kita ditolak. Jadi siapkan surat pemberitahuan penolakan tetapnya, kemudian biaya PNBP-nya 3 juta per permohonan, dan siapkan surat permohonan banding merek dibuat ya. Setelah itu baru nanti diakses di dalam menu pasca permohonan pengajuan banding merek. Begitu caranya. Tips mengajukan banding yang efektif ya, silahkan tunjuk konsultan HKI yang terdaftar resmi ya. Jadi yang sudah ahlinya di situ bisa langsung mengguidance dan bisa mewakili juga dalam pengurusan permohonan banding merek. Yang paling penting adalah ya, temukan dulu, dapatkan dulu surat pemberitahuan penolakan tetapnya ya. Jadi harus surat pemberitahuan penolakan tetap baru bisa mengajukan banding merek. Jadi kalau misalnya pemberitahuan penolakan tetapnya diperoleh sudah melewati 90 hari kerja sejak mendapatkan itu, ya saran kita daftar baru ya. Sayang kalau kita ajukan tetap bisa diterima permohonan banding mereknya, tapi tidak lengkap syarat formalitasnya. Kalau tidak lengkap ya tidak dapat diterima permohonan banding mereknya, gitu ya. Jadi dalam pemeriksaan substantif ada surat pemberitahuan usulan penolakan, ada surat pemberitahuan penolakan tetap. Pertama kali pasti dikeluarkan surat pemberitahuan usulan penolakan ya. Setelah itu pemohon atau kuasanya silahkan ajukan upaya hukum mengajukan surat tanggapan atau surat hearing paling lama hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan usulan penolakan. Kalau misalnya pemohon atau kuasa tidak mengajukan tanggapan, maka otomatis terbit surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, terhadap surat pemberitahuan penolakan tetap ya, itu diajukan banding paling lama 90 hari kerja ya. Kalau tanggapan tadi paling lama 30 hari kerja. Pesan saya, jika daftar sendiri ya, secara berkala monitor ya status mereknya di akun merek, bukan di PDKI ya. PDKI itu hanya informasi saja, tapi persyaratan tidak di PDKI ya, tapi di akun merek pada saat daftar. Bahkan kadang ya lebih update lagi statusnya di akun merek daripada di PDKI. Jadi ceknya secara berkala di akun merek, cek di inboxnya, lihat di inbox suratnya apa gitu ya. Jadi jangan dibiarkan tidak dicek, karena kalau dibiarkan tidak dicek, hak kita mengajukan tanggapan atas usulan penolakan atau kita mengajukan banding merek terhadap penolakan tetap itu bisa saja sudah tidak bisa dipakai ya, karena sudah tidak terpenuhi syarat formalitas tadi. Nah, itu pentingnya ya jika ingin mengajukan banding merek. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.